Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari arah kirinya, dari sebelah kirinya, diambil oleh tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sambil mengambil kitab catatan amalnya, dia mengatakan, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau saya tidak menerima kitab catatan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan kalau sekiranya aku tidak dihisab amalku pada hari ini, alangkah indahnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya kalau segala sesuatunya berakhir dengan kematian saja. Artinya setelah mati sudah urusan selesai. Ternyata setelah kematian itu justru awal dari kehidupan baru dimulai. Sehingga ada orang yang banyak masalah, kemudian tidak menemukan solusi. Terkadang ada yang mengambil jalan bunuh diri, karena menganggap dengan bunuh diri itu semua persoalan hilang, semua hutang akan lunas, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dengan membunuh diri itu baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Andai saja setelah mati nggak ada seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Yang di dunia setiap harinya yang dipikirkan harta, 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 sampai melupakan ibadah, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai lupa untuk apa Allah menciptakannya di dunia. Li ibadatih, untuk beribadah kepada Allah, lupa karena dunia, 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 harta, 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 harta. Tapi di sana mereka mengatakan ma aghna anni maliyah. Ternyata harta yang aku kumpulkan sekian lama, bahkan dikumpulkan dengan berdarah-darah, dikumpulkan sampai dengan kucuran keringat. Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku ini tidak bermanfaat di sini. Di akhirat hartanya tidak memberikan manfaat. Orang yang di dunia mengejar karir, kekuasaan, jabatan, dan seterusnya, beragam cara dilakukan sampai kepada tujuan. Yang penting sampai kepada tujuan, entah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram dilakukan. Walaupun terkadang harus mendolimi orang, walaupun terkadang harus menjadikan yang lemah untuk diinjak-injak, yang penting tujuannya sampai, itu diambil oleh orang. Tetapi setelah menerima kitab catatan dari sebelah kirinya, dia mengatakan halaka anni sultaniyah. Ternyata kekuasaan yang aku genggam di dunia sekarang hilang, gak ada manfaatnya. Kekuasaan yang aku ambil, yang aku pegang, ternyata justru membinasakanku di akhirat, menjadi celah bagiku untuk terpuruk di akhirat. Dan kesadaran itu muncul setelah di sana. Ketika di dunia orang sudah memperingatkan, ingat dunia hanya sementara. Ya, beragam jalan diambil, korupsilah, inilah, menyuaplah, ya, memberi pelicinlah supaya sampai kepada tujuan karir yang diinginkan. Tapi di akhirat halaka anni sultaniyah,
Ternyata kekuasaan itulah yang menjadikanku seperti ini. Menyesalnya di sana bukan di sini. Kalau di dunia walaupun jalannya sudah tertatih-tatih, jalannya sudah goyang kanan goyang kiri, ya dereng kanan dereng kiri, kalau diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, siap. Bahkan yang jalannya doyong kanan doyong kiri karena ingin diambil jadi penguasa dan seterusnya, jalannya jadi tegak. Iya, itu di dunia. Di akhirat, waduh, sempoyongan. Ternyata kekuasaan itu yang paling banyak melemparkan seseorang ke dalam neraka ashabus shimal. Karena sejarah mencatat jarang ada penguasa atau pejabat yang lurus-lurus amat, itu jarang. Jarang. Maka sejak saya di Arab Saudi itu ditawari menjadi anggota DPR pusat, saya menolak terus. Sampai di metro ini ditawari, saya menolak. Ya, karena saya sadar diri paling ya orang kepilih. Tetapi bukan itu, ya, karena pertimbangannya adalah khawatir. Belajar dari pengalaman orang, sesoleh apapun, ketika seseorang belum menjabat, belum menjadi anggota legislatif, sebelum menjadi penguasa, itu solehnya nggak kurang-kurang. Tetapi begitu sudah duduk menjadi salah, bukan lagi soleh. Iya, itu bahaya itu. Dan di akhirat ini nyata, halaka anni sultaniyah. Ternyata kekuasaan itulah yang menghancurkan aku di sini. Kemudian Allah memerintahkan khuduhu faghulluh. Masukkanlah dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Faghulluh. Kemudian ikatlah dia dengan belenggu. Para mufassirin menyebutkan ketika berada di dalam neraka bukan gerakan fisik itu mudah, tetapi kedua tangan diletakkan di leher, kemudian diikat dengan belenggu. Jadi sudah dalam siksaan neraka, api yang menyala-nyala, kondisinya pun tidak bebas. Bahkan dalam surah Al-Humazah, fi amadim mumaddadah, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sudah disiksa, nggak bisa duduk, nggak bisa apa, terikat di tiang-tiang yang panjang. Penjara di dunia, sehebat apapun penjara itu nggak ada yang demikian itu. Karena masuk penjara pun itu sudah satu siksaan, tidak perlu diikat-ikat. Tapi di dalam neraka sudah terbakar, mudah minumannya ini dan itu, kemudian masih terikat. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Dan ini yang menjadi dasar bahwa api neraka itu tidak pernah surut, terus menyala. Kalau api Majusi yang disembah oleh orang-orang Persia itu bisa 2000 tahun tidak padam, itu api di dunia, apatah lagi api neraka. Berabad-abad tidak pernah padam, selalu menyala, 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 menyala. Makanya dalam bahasa Al-Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Siksaan dalam neraka itu la yamutu fiha, seolah-olah mereka tidak pernah mati. Artinya apa? Mereka tidak pernah istirahat. Karena orang yang mati itu tidak merasakan siksa. Walaupun orang sudah atau dibakar atau diapa, tapi dia sudah mati, tidak akan merasakan apa-apa. Ma li jarhin limayyitin ilamu, dalam sebuah pepatah disebutkan,
pepatah Arab, bagi seonggok tubuh yang sudah mati tidak akan merasakan tusukan-tusukan senjata tajam. Nah, maka bahasa dalam Al-Quran, la yamutu fiha, di dalam neraka itu mereka tidak pernah merasakan mati. Artinya siksaan itu tidak pernah berhenti. Wala yahya, dan mereka seolah-olah tidak pernah merasakan hidup. Artinya tidak akan pernah merasakan kesenangan dalam siksaan. Sesulit-sulitnya kita hidup di dunia, itu pernah merasakan kebahagiaan, itu pasti. Walaupun kita hidup dalam kelaparan, nggak mungkin kita akan lapar terus. Suatu saat ada orang yang beri makanan, suatu saat ada orang yang memberi THR, suatu saat ada orang yang memberi ini dan itu, walaupun kondisinya sulit. Itu di dunia. Artinya di dunia sesulit apapun orang merasakan hidup, tapi di akhirat wala yahya, tidak pernah merasakan hidup. Maksudnya karena mereka tidak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Itu bahasa Al-Quran, la yamutu fiha wala yahya. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an faslukuh. Kemudian bukan hanya sekedar itu pula, bukan sekedar tangannya diikat dengan belenggu, tetapi juga seluruh tubuhnya akan dibelit dengan rantai. Sab'una dira'a, dan rantai itu panjangnya bukan main-main, 70 hasta. 70 hasta. 70 hasta. Itu yang akan membelit tubuh manusia di dalam neraka. Selain tangannya dibelenggu, maka seluruh tubuhnya akan dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi satu hasta itu satu siku ini. Satu sikunya orang Arab, bukan orang kita. Jadi 45 cm. Ya, itu ukuran dari hasta. 70 hasta berarti 70 kali 45 cm. Itulah yang untuk membelit tubuh manusia di dalam neraka dari rantai yang kuat. Apa sebabnya mereka menjadi ashabus shimal dan mengalami siksaan yang sedemikian hebat? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Ketika ada nasihat, ayo kita ibadah. Lah untuk apa ibadah? Wong buktinya orang yang banyak sholat malah rezekinya sedikit. Bahkan di sebagian daerah ketika diajak sholat ke masjid, ayo pak pada sholat, seperti di sekitaran kita di 24 itu. Ada yang mengatakan, saya enggak maulah banyak sholat di masjid. Lah kenapa? Karena saya lihat orang yang rajin ke masjid umurnya pendek. Ya Allah, itu sudah takdir, bukan dihubungkan dengan itu. Memang yang enggak ke masjid usianya panjang-panjang, ya enggak juga. Itu alasan. Meninggalnya cepat katanya kalau rajin ibadah. Itu di dunia bisa mengatakan begitu, tapi di akhirat ketika mengalami siksaan tinggal air mata, air matanya pun habis. Ya, karena kepedihan yang berkepanjangan. Air mata sudah sampai habis, tidak mampu lagi untuk dialirkan. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kemudian yang kedua sebabnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena di dunia itu tidak mendorong orang lain, ya selain dia berbuat, ya
berbuat dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kebaikan itu tidak mesti kita yang melakukan, tetapi kita memberikan dorongan motivasi karena keberadaan kita yang terbatas. Kita menyampaikan hal itu kepada orang lain untuk berbagi. Ya, sekali-sekali kita berbagi ketika kondisi kita ada. Karena kalau tidak masuk dalam ayat ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Itu dua sebab yang asasi yang menjadi sebab menjadi golongan kiri. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Orang yang memiliki harta itu banyak orang yang merapat. Ya, seperti ada gula lah, semut itu akan merapat. Demikian pula di dunia, kalau kita banyak harta, enggak diundang pun orang akan datang. Datang. Demikian pula dengan kekuasaan. Orang yang sedang berkuasa semuanya merapat. Karena ada tujuan. Supaya dijadikan orang-orang dekatnya, diberikan jabatan. Namun di dunia ketika harta sudah enggak ada, orang pada mencemooh. Wah, dulu itu dia kaya karena begini-begini. Dulu ketika kaya, walaupun orang tahu hartanya dari yang tidak baik, orang akan merapat. Tapi begitu sudah jatuh miskin, orang baru mengungkap, wah itu dulu karena sering korupsi, wah dulu itu karena begini-begini. Disampaikan. Demikian pula orang yang memiliki kekuasaan semuanya merapat, dipuji-puji. Wah, Bapak ini pemimpin yang baik. Bapak ini begini-begini. Begitu jabatannya sudah enggak ada, orang pada menjauh, menyingkir dan akan membeberkan aibnya. Itu di dunia. Ada harta, ada jabatan, ada kekuasaan, orang itu merapat. Tetapi di akhirat, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Karena di akhirat mereka juga sudah enggak ada jabatan, sudah enggak ada harta, sudah enggak ada amal, enggak ada apa, mereka pun tidak ada teman yang menemani. Innaha alaihim muqsadah. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Humazah itu, masing-masing orang di dalam neraka itu berada dalam ruangan tersendiri. Dan ini yang disebut dengan siksa secara batin. Siksa secara zahir ya disiksa api neraka dan macam-macam. Kemudian siksa secara batin karena mereka berada di tempat yang terpisah. Sehingga mereka secara batin menduga, wah ternyata yang masuk neraka hanya saya saja, yang lain gak ada. Ya, fi amadim mumaddadah, berada di tiang-tiang yang panjang, kemudian di ruangan yang tertutup, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi dan segala macamnya, berat. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, tidak ada orang pun yang menemani. Di dunia kalau punya harta, punya kekuasaan, gak ada orang yang merapat saja pusing. Gak ada yang melayani, gak ada yang ini, berat. Apalagi di akhirat tidak ada yang menemani, maka siksaan terasa lebih berat secara maknawi. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Bagaimana makanannya? Adalah min ghislin, yaitu darah dan nanah, itu minumannya. Apa yang dimaksud dengan darah itu? Adalah darah haid wanita pelacur.
dan darah yang mengalir dari hasil pembakaran penghuni neraka itu diambil kemudian diminum. Kemudian ghislin juga bermakna nanah. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak-anak kecil yang sedang terluka kemudian ada nanahnya, coba sekali-sekali diambil. Kemudian didekatkan ke hidung, baunya kayak apa, kemudian sekali-kali dijilat. Atau orang yang sedang misalnya setelah dioperasi ya karena diabetes atau yang lain kan nanahnya bau tuh, itu sekali-sekali diambil. Karena itulah supaya kita bisa membayangkan siksaan dalam neraka itu, itulah minumannya. Mau muntah mau apa ya yang tersedia hanya itu. Sementara setiap ada waktu lebih, artinya semakin bertambah waktu, rasa lapar dan haus itu semakin terasa, sehingga mau nggak mau mereka makan itu. Padahal begitu dimakan dan diminum di dalam neraka, semakin lapar dan semakin haus. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.